Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama Ustazah Maya. Jangan bosan-bosan ya teman-teman. Hari ini kita akan belajar IPA. Materinya adalah tentang ciri makhluk hidup. Nah teman-teman, makhluk hidup itu apakah hanya manusia? Hewan tumbuhan apakah termasuk makhluk hidup teman-teman? Nah sekarang kita akan mempelajari bagaimana sih ciri-ciri makhluk hidup. Simak ya. Nah, ciri makhluk hidup itu ada 8 teman-teman. Tetapi tenang, Ustazah nanti akan memberikan teman-teman trik supaya teman-teman cepat untuk mengingat. Tetapi simak baik-baik. Nah, sekarang untuk ciri yang pertama adalah bernapas, bergerak, memerlukan makanan, tumbuh dan berkembang biak, peka terhadap rangsang, adaptasi dan juga mengeluarkan zat sisa. Sekarang triknya ya. Simak baik-baik. Cek sound. Ciri makhluk hidup ada 8. Bernapas, bergerak, perlu makanan. Tumbuh berkembang biak, peka rangsangan. Adaptasi, mengeluarkan zat sisa. Oke, sekali lagi. Ciri makhluk hidup ada 8. Bernapas, bergerak, perlu makanan. Tumbuh berkembang biak, peka rangsangan. Adaptasi, mengeluarkan zat sisa. Yeay. Oke teman-teman, untuk yang pertama adalah bernafas. Nah, coba sekarang kita ambil nafas. Nah, kita berarti menghirup oksigen. Hempaskan teman-teman. Nah, mengeluarkan karbon dioksida. Lumba-lumba juga dia bernafas. Dia bernafasnya tidak sama dengan kita, tetapi dia harus muncul dulu ke permukaan untuk mengambil udaranya. Kemudian teman-teman yang kedua adalah bergerak. Manusia, hewan, tumbuhan, mereka juga sama-sama bergerak teman-teman. Karena mereka juga memiliki yang namanya adalah sistem gerak. Kemudian yang ketiga cirinya adalah masih perlu makanan. Yang namanya makhluk hidup pasti dia memerlukan makanan teman-teman. Karena makhluk hidup itu kita membutuhkan energi nggak teman-teman? Misalnya kita mengangkat laptop, kemudian kita sisiran, kita ngapain aja, kita melakukan aktivitas apa saja, kita memerlukan energi apa tidak teman-teman? Pertanyaannya, dari mana sih energi itu diperoleh? Yaitu dari mana teman-teman? Dari makanan dan juga minuman. Begitu juga kupu-kupu, dia juga membutuhkan energi untuk tetap bertahan hidup dengan cara apa teman-teman? Nah, seperti yang ada di gambar ini ya. Kupu-kupu menghisap apa ini teman-teman? Yo, apa? Terus ini makan apa ini? Ya teman-teman, kalau manusia, waduh nggak ada gambarnya ya manusia ya. Makan apa teman-teman? Nah, yang pasti adalah hewan, tumbuhan, manusia, sama-sama kita memerlukan yang namanya makanan. Kemudian teman-teman, tumbuh dan juga berkembang. Coba diingat-ingat, dulu ketika teman-teman bayi, panjang teman-teman itu pastinya masih misalnya nih 55 cm. Nah, sekarang coba dilihat. Sekarang kelas 7 SMP, ternyata 170 cm. Wow, bertambah nggak teman-teman ukurannya? Nah, itulah yang dinamakan bertumbuh. Kemudian berkembang, berarti bertambahnya juga tingkat kedewasaan dan lain sebagainya. Nah, selain manusia, di sini juga Ustazah berikan contohnya tumbuh dan perkembangbiakan pada kupu-kupu. Sama ya. Jadi mulai dari telur sampai menjadi kupu-kupu dewasa. Kemudian berkembang biak teman-teman. Kalau berkembang biak itu adalah kemampuan makhluk hidup untuk dia memperoleh keturunan. Itu namanya adalah berkembang biak. Kemudian peka terhadap rangsangan. Apa sih yang namanya peka terhadap rangsangan? Kamu nggak peka deh. Nah, ya, peka terhadap rangsangan itu adalah kemampuan makhluk hidup untuk menanggapi rangsang. Contoh, misalnya tangan kita teman-teman dihinggapi banyak nyamuk. Kemudian secara refleks dari dalam tubuh kita pastinya nyamuk itu akan kita tiup, akan kita ceblek ya, atau akan kita hempas-hempaskan seperti itu. Nah, itulah namanya adalah peka terhadap rangsang. Atau nama lainnya adalah irritabilitas.
iritabilitas. Ingat ya, iritabilitas. Contoh lagi, misalnya kita pas naik mobil nih teman-teman, ternyata ada cahaya lampu dari mobil lain yang nyemprong di mobil kita. Secara tidak langsung refleks, kita akan menutupi mata kita supaya tidak silau gitu ya. Kemudian selanjutnya adalah adaptasi. Nah, kalau di contohnya Ustazah adalah adaptasinya pada bunglon. Misalnya bunglon ini dia hinggap di daun kering, maka dia berubah warnanya coklat. Kemudian di daun segar warnanya jadi hijau. Ini kenapa sih teman-teman? Karena dia memiliki kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan supaya dia tetap hidup teman-teman. Yang namanya makhluk hidup itu harus mampu untuk menyesuaikan diri gitu ya. Seperti teman-teman ini juga harus bisa menyesuaikan diri karena di era pandemi maka kita menggunakan Zoom, menggunakan ini. Nah, kalau misalnya kita tidak mampu untuk beradaptasi dengan hal-hal seperti ini teman-teman, maka kita juga akan punah intinya gitu ya. Maksudnya lama-lama kita karena tidak bisa menyesuaikan diri, maka kita akan terseleksi. Kita akan tertinggal dengan sendirinya gitu ya teman-teman ya. Jadi makhluk hidup itu harus mampu untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan atau nama lainnya adalah adaptasi. Kemudian mengeluarkan zat sisa. Nah, mengeluarkan zat sisa biasanya kita kalau misalnya setelah beraktivitas panjang, banyak, berat, nah pasti itu akan mengeluarkan apa teman-teman? Keringat. Nah, keringat ini adalah salah satu zat sisa yang dikeluarkan oleh tubuh. Begitupun juga ketika pagi-pagi kita mules ya teman-teman ya. Nah, itu adalah sisa-sisa dari pencernaan. Makanya makhluk hidup itu harus mengeluarkan zat sisa karena kalau tidak dikeluarkan akan tertimbun dan timbunan itu akan menjadi racun. Ya teman-teman ya, ingat ya. Nah, ingat 8 tadi dan penjelasannya. Oke. Oh iya, maaf ini. Kenapa videonya Ustazah ini ada tulisan begitu ya teman-teman. Oke, abaikan ya. Yang penting ciri makhluk hidup ada berapa? Ada 8. Ciri makhluk hidup ada 8. 1. Bernapas, bergerak, perlu makanan. Tumbuh berkembang biak pekarangsangan. Adaptasi, mengeluarkan zat sisa. Oke, insya Allah bisa lah ya. Sekarang perhatikan gambar di bawah ini teman-teman. Di antara kedua gambar, adakah perbedaan ciri-cirinya? Nah, nanti teman-teman bisa menjelaskan ketika presentasi. Kita bertemu via Zoom ya teman-teman ya. Silakan dijelaskan di antara kedua gambar ini. Oke, seperti itu dulu teman-teman. Nanti setelah mencermati video, kemudian kita sudah live Zoom, maka silakan untuk mengecek latihan soal di Classroom ya teman-teman. Insya Allah mudah ya. Good luck and have fun. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat!